Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kalian diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini, di gambar teknik, mata kuliah gambar teknik ini, saya akan menjelaskan mengenai materi irisan atau potongan. Ya. Kemarin sempat saya beberapa hari ini kehilangan sinyal, jadi pertemuan tatap muka saya gantikan dengan video. Saya mohon maaf karena kendala tersebut saya tidak bisa melakukan tatap muka via Google Meet seperti yang biasa kita lakukan. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, sesuai dengan capaian pembelajaran, saya akan membahas mengenai irisan atau potongan dan gambar khusus pada gambar teknik. Nah, saya akan jelaskan definisi, jenis potongan, contoh gambar, dan cara menggambar. Ya. Ini adalah definisi dari gambar potongan. Jadi, jika suatu benda akan melakukan penjelasan lebih detail apa yang terjadi di dalam suatu kondisi gambar, maka akan diiris atau dipotong untuk memperlihatkan seperti gambar berikut. Ada yang berongga, ada yang tidak, ya. Jadi untuk melihat bagian yang berongga biasanya kita iris, ya. Jadi biar kelihatan bagian benda yang tidak terlihat, ya. Itu adalah irisan atau potongan. Nah, jenis potongan akan saya jelaskan beberapa jenis potongan. Nah, untuk membuat gambar potongan ini, jadi bayangkan saja kalian adalah saat memotong buah atau sayuran, ya, dengan menggunakan pisau bergerigi. Pasti gambarnya atau pasti buahnya ada semacam arsiran, ya kan? Nah, nanti di gambar teknik itu benda yang atau bagian yang mengenai pisau tersebut akan diarsir, ya. Ini kan ada pola arsiran di buah ini, ya. Ini potato berarti ini sayuran, ya. Nah, seperti yang kalian lihat sebelumnya, nah ini kan ada arsiran, ada yang diarsir, ada yang tidak. Nah, yang diarsir ini adalah yang mengenai pisaunya. Jadi saat dipotong itu mengenai pisaunya. Kalau yang bolong atau dia berongga, itu dia tidak akan mengenai pisau. Jadi tidak perlu diarsir, ya. Jadi ya kecuali benda ini adalah pejal atau padat berisi utuh padat tanpa rongga. Nah, itu dipastikan saat diiris pasti akan terarsir semua, ya. Kurang lebih anatominya seperti itu ya untuk penjelasannya, ya. Oke. Jenis potongan pertama adalah potongan penuh, ya. Potongan penuh ini adalah potongan yang terbagi menjadi dua, ya, secara penuh rata, ya. Jadi untuk contohnya adalah seperti ini, ya. Ini adalah kita potong menjadi dua bagian. Nah, ini potongan penuh, ya. Jadi dipotong secara utuh, secara keseluruhan bendanya. Nah, ini adalah tanda potongnya, ya. Bisa kalian lihat di tanda panah ini, tanda potongnya biasanya ditulis A. Nah, ini garisnya menggunakan garis center atau putus titik putus, ya. Ini, ya, oke. Hasil potongannya seperti ini. Ini dari samping, ini dari atas. Ini tampak atas, tampak samping seperti ini. Jadi bendanya adalah ini, benda utuhnya kan seperti ini, ya, dibagi dua. Terus kemudian hasil potongannya adalah seperti ini, ya. Oke, ini yang diarsir, ini bagian yang tidak terarsir karena ini adalah bagian yang terkena pisau, ya, saat dipotong. Nah, ini yang tidak. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk potongan penuh, ini contoh potongan pada pipa, ya. Tanda potongnya adalah A ini penampang atas, ya. Ini dari atas, proyeksi dari atas, ini dari samping setelah dipotong. Nah, hasilnya seperti ini.
Ya, kebayang ya kalau potongan penuh. Jadi potongan biasanya disimbolkan dengan A, ya. Terus kemudian digariskan dengan menggunakan garis center, strip titik strip. Di sini juga ada garis center karena di sini berupa lingkaran, ya. Lingkaran pasti ada senternya. Dari A to A, ya, dari A ke A dipotong. Oke. Jadi untuk benda ini adalah pipa ini, dia pun berongga di tengahnya, ya. Jadi makanya yang diarsir adalah yang di pinggir-pinggir. Berikutnya adalah potongan separuh, ya. Oke. Nah, langsung ke contoh ya. Potongan separuh itu digambarkan dengan cara menggambarkan sebagian yang sudah dipotong, sebagian masih utuh benda yang terlihat. Ini pandangan samping, ini pandangan atas, ya. Jadi untuk memperlihatkan separuh dari bagian yang dipotong, ya, dia itu setengahnya separuh, setengahnya utuh. Jadi secara kelihatan dari kita sebelum dipotong itu pembatasnya seperti ini dan ternyata di dalamnya adalah ini berongga, ya. Ini berongga, ya. Ini adalah untuk potongan separuh. Oke. Ya, yang diarsir di sini. Jadi yang diarsir adalah yang kena irisan tadi, ya. Kalau karena separuh ya separuh aja yang diarsir, ya. Oke, ini untuk memperkuat bahwa di dalamnya ada rongga, ya. Walaupun terlihat dari luar itu tidak terlihat ada rongga. Ini contoh separuh yang lainnya, ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian adalah potongan bercabang atau meloncat, ya. Jadi ini dari A sini tidak langsung dipotong bagi dua, tapi dia loncat ke sini, ya. Dari A to A, A to A. Nah, ini dia meloncat. Dia apa sepotong bagian tertentu di potongan tertentu dia belok. Nah, ini mengidentifikasi atau memperlihatkan bahwa di sini ada apa namanya? Ada lingkaran atau silinder, ya. Ya. Jadi ini untuk memperlihatkan bahwa di bagian sini ada berongga. Nah, ini. Jadi potongan-potongan seperti ini adalah gambar-gambar khusus untuk mempertegas suatu atau menjelaskan bahwa kondisi suatu produk biar lebih jelas, ya. Oke, di sini. Oke. Nah, ini berongga, ini berongga, ini berongga. Ya, saat kita iris itu hasilnya seperti ini. Ini penampak atas atau pandangan atas. Ini pandangan samping. Ternyata seperti ini, ya. Oke, ini yang dari samping. Dari samping, dari samping, ya. Oke, ini juga dari samping dipotong seperti ini. Jadi dipotongnya dia center di pipanya, terus di bawahnya lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini potongan menyudut. Nah, dia diambil di sudut-sudutnya. Jadi ini potongan segini. 100 berapa nih? 145 ya? 135 ya? Nah, ini. 135. Nah, dia gambarnya seperti A to A. Potongan seperti ini. Ya. Jadi ada apa namanya pipa. Ini pandangan atas ya. Ada pipa yang besar, ada pipa yang kecil. Nah, ini adalah menyudut. Boleh sih menyudut seperti ini ya. 45 derajat juga boleh nih. Ya, ini kebetulan pakainya yang 135. Oke. Ini adalah potongan bidang berdampingan. Jadi dia potongannya miring ya, sesuai dengan bidangnya. Ya. Karena untuk memperlihatkan ini tadi ya, bahwa di sini ternyata lubang ini ada di sini ada lubangnya ya. Nih. Jadi dia menyesuaikan dengan bentuk lekukan dari suatu si produknya ya. Ingat ya, yang diarsir adalah yang mengenai pisau jika saat kita memotong ya. Kalau dia berongga pasti tidak ada arsirannya. Oke. Yang kalian perlu perhatikan adalah simbol A-nya ini.
tanda panahnya, ya. Jadi kalian harus punya imajinasi yang tinggi ya untuk mengilustrasikan bahwa ini adalah potongannya bentuknya seperti apa nih, ya. Gitu ya. Oke, jadi, oke, ini adalah potongan putar, ya. Jadi ini diambil karena ingin memperlihatkan bahwa di sini itu ada beberapa pipa yang disambung dengan diameter yang berbeda. Maka dibuatlah dia serasa mengiris atau memotong di bagian tengah-tengahnya yang ada yang membutuhkan untuk penjelasan khusus. Ya, ini ya. Ini potongan A to A, B to B, C to C, D to D, ya. Jadi hasil potongan seperti ini. Ini memperlihatkan diameter atau ini elip ya. Jadi si elip ini mau memperlihatkan bahwa di sini adalah bentuknya elip dan ini ada semacam lengkungannya, ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk potongan putar. Berikutnya adalah potongan sebagian atau setempat. Boleh dibilang ini asal potong lah ya. Saya mau memotong bagian ini karena di sini bagian sini ada pipanya nih, di sini nggak ada. Tapi di sini mulai ada. Nah, bikinlah potongan setempat itu diperbolehkan. Ya, jadi di sini ternyata berongga, kita potong di bagian tertentu. Ya, dan masih utuh ya bendanya ya. Di bagian tertentu kita ibaratnya kuliti aja, ya, iris aja di bagian tertentu. Terus kemudian di sini ternyata arsiran semua, berarti pejal kan? Ini semacam kayak obeng ya. Nah, ini diarsir semua, ya. Ini yang setempatnya, ini yang putar. Putar di sini maksudnya adalah apa namanya? Biasanya dibuat untuk benda-benda yang apa elip atau lingkaran ya, yang mempunyai center ya, yang bisa diputar. Jadi kalau semisal membutuhkan apa namanya posisi yang diputar tidak ada masalah ya. Oke. Ini potongan setempat ya. Tadi ya asal gitu ya, nggak harus setengah, nggak harus seperempat gitu kan, harus sudut. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan irisan. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di chat saya ya. Oke, sekian.